Kita mulai dengan informasi pertama pemirsa. Kementerian Perindustrian mencatat indeks kepercayaan industri atau IKI Juli 2025 tetap berada di fase ekspansif di angka 52,89 poin. Peningkatan IKI Juli ini ditopang oleh seluruh variabel pembentuknya. Kementerian Perindustrian mencatat indeks kepercayaan industri atau IKI Juli 2025 tetap berada di fase ekspansif di angka 52,89 poin. Meningkat 1,05 poin dibandingkan bulan lalu yang sebesar 51,84 poin, naik 0,49 poin secara tahunan. Capaian ini mencerminkan ketangguhan sektor industri di tengah ketidakpastian global. Kenaikan IKI Juli didorong oleh peningkatan seluruh variabel pembentuknya, yakni indeks pesanan naik ke 54,40, persediaan produk naik ke 54,99, dan produk naik ke angka 48,99 poin. Dari sisi pasar, baik ekspor maupun domestik mencatatkan ekspansi. IKI ekspor pada bulan Juli 2025 mencapai 53,35 atau meningkat 1,16 poin dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 52,19 poin. Dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, 22 diantaranya menunjukkan ekspansi dengan kontribusi 99,9% terhadap PDB industri pengolahan non-migas triwulan 1 2025. Subsektor dengan nilai IKI tertinggi yakni industri alat angkutan lainnya dan industri pengolahan tembakau. Sementara satu-satunya subsektor yang mengalami kontraksi yakni reparasi dan pemasangan mesin serta peralatan. Pada Juli 2025, Kemenperin mencatat sebanyak 77,1% mayoritas pelaku usaha melaporkan kondisi usaha yang membaik atau stabil dan 22,9% pelaku usaha menyatakan kondisi usahanya menurun. Dari Jakarta, Tim Liputan, Aidek Channel. Pemirsa, Kementerian Perindustrian mengungkapkan gelombang PHK yang masih terjadi di industri manufaktur merupakan dampak dari relaksasi impor. Tren PHK masih akan berlanjut hingga revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 diberlakukan. Kementerian Perindustrian mengungkapkan gelombang pemutusan hubungan kerja yang masih terjadi di industri manufaktur merupakan dampak dari relaksasi impor. Ancaman PHK di industri manufaktur diperkirakan masih akan terus terjadi hingga revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 diberlakukan. Menurut juru bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, meski revisi regulasi tengah disiapkan, tantangan yang dihadapi industri manufaktur belum akan reda dalam waktu dekat. Tren PHK masih akan terus berlanjut hingga peraturan baru benar-benar efektif diterapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa transisi dari kebijakan lama ke kebijakan baru tidak serta-merta menyelesaikan persoalan. PHK yang terjadi saat ini itu disebabkan karena residu dari kebijakan relaksasi impor yang saat ini masih dirasakan dampaknya oleh industri padat karya. Residu ini kami perkirakan masih akan terus dirasakan dampaknya sampai revisi Permendak 8 itu diberlakukan, yakni sekitar 2 bulan dari sekarang. Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian, pada periode Agustus 2024 hingga Februari 2025, terjadi pengurangan 2 juta tenaga kerja. Hal tersebut disebabkan oleh banjirnya produk impor ke dalam negeri yang berpengaruh terhadap industri padat karya. Dari Jakarta, Tim Liputan, Aidek Channel. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat salah satu penyumbang inflasi Juli 2025 adalah kenaikan biaya sekolah. BPS memperkirakan biaya sekolah masih akan menyumbang inflasi pada Agustus hingga September 2025 mendatang. Badan Pusat Statistik mencatat laju inflasi pada Juli 2025 sebesar 0,3% secara bulanan serta 2,37% secara tahunan. Salah satu penyumbang inflasi Juli 2025 adalah kenaikan biaya sekolah. Biaya sekolah pun diperkirakan masih akan menyumbang inflasi pada Agustus hingga September 2025 mendatang. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini mengatakan, kelompok pendidikan mengalami inflasi 0,82% secara MTM dengan andil 0,05% terhadap inflasi nasional. Rinciannya, biaya TK mengalami inflasi 1,59%, biaya SD inflasi 1,65%, biaya SMP inflasi 1,16%,
Biaya SMA inflasi 0,84%, serta biaya bimbingan belajar mengalami inflasi 1,91%. Berdasarkan data historis, kelompok pendidikan masih berpotensi memberikan andil terhadap inflasi pada 2 bulan berikutnya, yaitu Agustus dan September. Sementara itu, jika melihat secara tahunan, kelompok pendidikan mengalami inflasi sebesar 1,95% dengan andil 0,11% terhadap inflasi nasional. Tim Liputan, IDEX Channel. Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyambangi SDN 2 Cideng Pagi, Jakarta, di mana peninjauan tersebut dalam rangka kick-off pelaksanaan program cek kesehatan gratis di sekolah. Adapun peluncuran CKG sekolah ini berlangsung pemirsa serentak di 12 lokasi sekolah, madrasah, pesantren yang tersebar di berbagai daerah, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Sidoarjo, dan Tangerang. Dalam program CKG di sekolah, terdapat 13 kategori kesehatan yang dapat diperiksa, seperti cek kesehatan mata, kemudian mulut, mental, gizi, tekanan darah, telinga, dan status imunisasi, serta kebugaran fisik. Nantinya hasil cek kesehatan gratis di sekolah akan langsung tercatat di aplikasi Satu Sehat dan ditindaklanjuti oleh Puskesmas. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini dimaksudkan sebagai usaha dari Bapak Presiden bekerjasama dengan berbagai pihak, Bapak Menteri Kesehatan sebagai leading utamanya dan kami Menteri Pendidikan Dasar Menengah sebagai mitranya berusaha untuk bagaimana membangun kebiasaan hidup yang sehat dan juga budaya hidup yang sehat di kalangan anak-anak, karena dengan pemeriksaan kesehatan ini dapat diketahui sejak dini masalah-masalah kesehatan yang ada. Dan pemirsa, berbagai informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam rangka merayakan ulang tahun keempat aplikasi Siminvest. PT Sinarmas Sekuritas resmi meluncurkan ajang kompetisi investasi bertajuk Simversary Investors League 2025. Direktur Utama PT Sinarmas Sekuritas berharap ajang ini dapat mendorong peningkatan partisipasi investor retail dalam perdagangan bursa. PT Sinarmas Sekuritas kembali menggelar ajang kompetisi investasi bertajuk Simversary Investor League 2025. Peluncuran program yang digelar di Main Hall Bursa Efek Indonesia ini diharapkan mampu menggait partisipasi banyak investor di tanah air. Direktur Utama PT Sinarmas Sekuritas Rudi Utomo mengungkapkan bahwa ajang kompetisi investasi aset di pasar modal ini merupakan bentuk apresiasi bagi nasabah sekaligus upaya memperluas minat masyarakat terhadap dunia investasi. Total hadiahnya pun mencapai 1,8 miliar rupiah dengan hadiah utama 1 unit apartemen. Kompetisi ini dibagi ke dalam 3 kategori berdasarkan nilai aset awal peserta, yaitu Explorer 1 juta hingga 100 juta rupiah, Warrior 100 juta hingga 1 miliar rupiah, dan Master di atas 1 miliar rupiah. Dengan beragam kategori tersebut, PT Sinarmas Sekuritas yakin akan mampu mendorong minat berinvestasi di masa depan. Acara Investor League 2025 ini adalah program rutin yang diselenggarakan oleh Sinarmas Sekuritas untuk meningkatkan partisipasi dari para investor retail dalam melakukan aktivitas perdagangan. Diharapkan dengan adanya partisipasi investor retail ini, perdagangan di Bursa Efek Indonesia, khususnya pasar modal Indonesia menjadi lebih semarak. Simversary Investor League 2025 akan berlangsung mulai Agustus hingga Desember 2025. PT Sinarmas Sekuritas juga akan membagikan berbagai hadiah lainnya yang diberikan setiap bulan hingga akhir periode. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDEX Channel. Pemirsa, PT Central Omega Resources Tbk atau DKFT mencatatkan kinerja impresif sepanjang semester pertama 2025. Volume produksi dan penjualan biji nikel yang melonjak tajam yang ikut mendongkrak pendapatan dan laba bersih perusahaan. PT Central Omega Resources Tbk atau DKFT membukukan penjualan sebesar 950,7 miliar rupiah atau tumbuh 115% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Laba bersih juga melonjak menjadi 310,3 miliar rupiah, naik 38% secara tahunan.
EBITDA perusahaan tercatat 481,4 miliar rupiah, tumbuh signifikan lebih dari 218%. Kinerja keuangan yang solid ditopang oleh operasional yang pulih penuh sejak kuartal kedua 2024. Volume produksi biji nikel meningkat 140% menjadi 1,7 juta metrik ton, sementara volume penjualan tembus 1,8 juta ton atau naik 158%. Operasi tambang baru berjalan optimal setelah DKFT memperoleh izin RKAB pertengahan tahun lalu. Manajemen menyebut tren positif ini mencerminkan efektivitas strategi pertumbuhan dan efisiensi perusahaan. Adapun DKFT juga mengantisipasi potensi tantangan global termasuk ketidakpastian kebijakan tarif dari Amerika Serikat. Namun fokus pada eksplorasi cadangan dan pengelolaan tambang berkelanjutan menjadi prioritas jangka panjang perusahaan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, Anta mengamankan pinjaman sindikasi senilai 500 juta dolar Amerika atau sekitar 8,2 triliun rupiah melalui skema term loan dan revolving credit dengan tenor 60 bulan. Dana ini akan digunakan untuk mendukung ekspansi proyek hilirisasi nikel dan memperkuat struktur pendanaan perusahaan melalui kolaborasi dengan Bank Internasional. PT Anika Tambang Tbk Miten berkode sama NTM berhasil memperoleh fasilitas pinjaman sindikasi sebesar 500 juta dolar Amerika atau setara 8,2 triliun rupiah. UOB ditunjuk sebagai koordinator utama, sementara bank seperti DBS, MUFG, Sumitomo Mitsui, dan SMBC Indonesia ikut sebagai arrangers and underwriters. Fasilitas pinjaman terdiri dari dua jenis, fasilitas kredit berjangka senilai 250 juta dolar Amerika dan fasilitas kredit bergilir 250 juta dolar Amerika. Keduanya memiliki tenor 60 bulan mulai 1 Agustus 2025. Dana ini dirancang untuk mendukung kebutuhan modal Antam secara umum termasuk belanja modal, modal kerja hingga proses akuisisi. Pinjaman sindikasi ini diposisikan sebagai modal strategis untuk mempercepat proyek hilirisasi nikel dan baterai listrik, mendukung ekspansi Antam ke arah industri energi hijau dan manufaktur bahan baku tingkat lanjut. Strategi ini sejalan dengan transformasi Antam menjadi perusahaan berbasis tambang terintegrasi dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Melalui kolaborasi dengan bank multinasional ternama dan struktur pinjaman yang beragam, Antam meningkatkan kredibilitas internasionalnya sekaligus menjangkau base pendanaan lebih luas. Langkah ini juga mencerminkan manajemen risiko yang prudent dalam menciptakan sumber modal fleksibel dengan biaya yang lebih efisien. Tim Liputan, IDEX Channel. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan informasi seputar indeks harga saham gabungan atau IHSG pada penutupan perdagangan sesi 1 hari ini. Pemirsa, 4 Agustus 2025 di mana IHSG terpantau koreksi tipis 0,33% atau melemah 24,8 poin ke posisi 7.512,9. Tadi pagi dibuka di 7.552,4, sempat menyentuh level tertinggi di 7.560 dan level terendahnya di 7.462,9. 330 saham menguat, 268 saham stagnan, 268 menurun, maksud kami kemudian 200 saham mengalami stagnan. Dan pemirsa, kami juga hadirkan informasi dari saham-saham yang menjadi jajaran top gainers pada perdagangan sesi 1, yaitu berasal dari koin yang mengalami penguatan 25% ke 1.000 pemirsa, kemudian NCKL menguat 12,27% ke 915, CDIA menguat 9,82% ke 1.790, kemudian BKSL menguat 3,03% ke 170. Sementara itu top losers pemirsa datang dari saham cuan yang melemah 4,2% ke 1.460, kemudian saham aman mineral melemah 10,9% ke 7.550, PTRO melemah 3,58% ke 3.770, dan Toba melemah 1,61% ke 1.220. Dari pergerakan sektoral pemirsa, sektor kesehatan memimpin penguatan dengan kenaikan 1,61%, disusul teknologi dengan penguatan 1,2%. Sementara itu energi justru melemah 0,5% dan keuangan melemah 0,3%. Dan pemirsa, berbagai informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda menyaksikan TechPiece.
Brilliant Labs meluncurkan kacamata pintar Halo seharga $299 Amerika. Bobot kacamata pintar ini ringan hanya dengan 40 gram dengan masa pakai baterai hingga 14 jam dan fitur AI canggih seperti Vibe Mode dan juga memori naratif. Startup teknologi AI asal Singapura Brilliant Labs resmi memperkenalkan Halo, generasi terbaru kacamata pintar berbasis AI yang mengusung antarmuka percakapan multimodal dan kemampuan memori pribadi canggih. Sistem AI bernama Noah dapat merekam, mempelajari, dan menyaring informasi sensorik pengguna dari penglihatan dan audio untuk membentuk agen pribadi yang kontekstual dan private. Halo diklaim sebagai kacamata AI paling tipis di dunia dengan berat hanya 40 gram dan daya tahan baterai hingga 14 jam penggunaan normal, menjadikannya ideal untuk pemakaian seharian. Dilengkapi layar micro LED 0,2 inch, speaker bone conduction, kamera optik rendah daya, dan prosesor AI Aleph B1 ber-NPU yang mendukung pemrosesan pada perangkat. Fitur Vibe Mode memungkinkan pengguna menciptakan aplikasi khusus hanya dengan perintah suara tanpa perlu kode. Sementara itu, sistem memori agentic naratif memungkinkan Noah mengingat kembali pengalaman visual dan percakapan masa lalu, seperti nama orang yang ditemui, sifat dialog, dan konteks lainnya. Halo dibanderol dengan harga $299 Amerika atau sekitar 5 juta rupiah, dan prapesanan resmi telah dibuka dengan pengiriman dijadwalkan mulai akhir November 2025. Berbagai sumber ADX Channel. Pemirsa, Xiaomi meluncurkan electric scooter 5 Plus dengan fitur seperti ban 12 inci, kemudian juga motor 900 watt dan jarak tempuh hingga 60 km yang menjadikannya solusi mobilitas urban, nyaman dan juga stabil. Di mana perangkat ini dilengkapi dengan suspensi ganda, sistem TCS, kemudian juga rem ganda dan konektivitas cerdas untuk pengalaman berkendara yang aman dan modern. Xiaomi secara resmi meluncurkan electric scooter 5 Plus di Filipina pada 1 Agustus 2025 dengan peluncuran global segera menyusul setelah mendapatkan sertifikasi resmi di Uni Emirat Arab dan Jerman. Model ini merupakan anggota baru dalam seri 5 yang diposisikan antara lain varian Pro dan Max membawa slogan Bigger Size, More Stable Ride. Skuter 5 Plus memiliki ban tubeless 12 inci, dek lebih luas, dan handler lebih tinggi dibandingkan model sebelumnya. Menjadikannya lebih nyaman untuk perjalanan panjang untuk pengendara bertubuh besar, rangka dari baja karbon kokoh mendukung beban hingga 120 kg, serta desain foldable yang praktis untuk mobilitas sehari-hari. Ditenagai motor 900 watt, skuter ini mampu menangani tanjakan hingga 20% dan menawarkan kecepatan maksimum 25 km per jam dengan 3 mode berkendara via Xiaomi Home App. Dengan baterai 477 Wh dan efisiensi tinggi, jarak tempuh mencapai 60 km per pengisian daya, cocok untuk mobilitas perkantoran jarak menengah. Untuk kenyamanan dan keamanan, skuter ini dilengkapi suspensi depan double spring, sistem kontrol traksi, dan sistem pengereman ganda. Fitur tambahan seperti lampu pintar otomatis, konektivitas aplikasi, dan desain slim praktis memperkuat nilai fungsional sebagai skuter listrik urban modern. Di Filipina, Xiaomi Electric Scooter 5 Plus dijual dengan harga 30.999 peso Filipina atau sekitar 8,7 juta rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Aya Neo merilis Conquer Pocket Fit sebagai handheld gaming Android terjangkau dengan spesifikasi flagship seperti Snapdragon G3X Gen 3, layar 144Hz dan juga baterai yang besar. Meski harganya belum diumumkan, perangkat ini diprediksi akan menjadi pesaing kuat di kelas entry level premium. Aya Neo baru saja meluncurkan sub-brand baru bernama Conquer. Conquer Pocket Fit menjadi perangkat pertama mereka yang menyasar segmen gaming handheld Android berjangkauan luas. Perangkat ini menghadirkan performa flagship dengan Snapdragon G3X dan 3 chipset yang sama dalam model Ayana Pocket S2, namun dengan harga yang diklaim lebih kompetitif. Pocket Fit dibekali layar 6 inci LCD Full HD 144Hz, RAM LPDDR5X, UFS 4.0 storage, baterai besar 8000 mAh dengan fast charging PD, serta pendingin aktif terintegrasi hardware yang biasanya hadir di perangkat lebih mahal. Desain Pocket Fit ergonomis mudah digenggam untuk sesi bermain panjang. Perangkat ini dilengkapi joystick dan trigger Hall effect, dual mode trigger, speaker stereo, port headphone, micro SD slot, dan tombol pintas emulasi untuk memperluas akses game retro atau cloud streaming. Meski mengusung spesifikasi tinggi, harga resmi belum diumumkan. Namun pasar memperkirakan di kisaran harga sekitar $250 hingga $300 Amerika. Lebih rendah dari Pocket S2,
Kesuksesan Pocket Fit sangat bertergantung pada pricing dan kompetitif agar benar-benar mendobrak barrier harga di segmen gaming handheld Android. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Octopath Traveler akan diluncurkan pada 4 Desember 2025 untuk konsol dan juga PC. Menampilkan fitur baru seperti karakter custom, town, the building, serta pertarungan hingga 8 karakter dalam visual HD 2D yang khas. Game ini dijual mulai $49,99 Amerika dengan beberapa edisi khusus. Perusahaan pengembang game Square Enix resmi mengumumkan Octopath Traveler Zero, prequel seri JRPG terkenal, akan dirilis pada 4 Desember 2025 untuk platform Nintendo Switch, PlayStation 4 dan 5, Xbox Series XS, dan PC via Steam, serta Microsoft Store. Pre-order fisik sudah dibuka, termasuk edisi standar, Digital Deluxe, dan Collector's Edition Premium. Game ini menampilkan fitur baru seperti character creation lengkap pilih wajah, suara hingga makanan favorit, serta sistem town building di mana pemain membangun kembali kampung halaman mereka setelah kehancuran. Pertarungan sekarang mendukung hingga 8 karakter sekaligus dalam formasi depan dan belakang, memperkuat kedalaman strategi dalam mekanisme break and boost khas seri. Walau memperkenalkan banyak elemen baru, game ini tetap mengusung gaya visual HD 2D iconic dan sistem patch actions yang memungkinkan interaksi unik antar karakter. Menjaga identitas seri tetap kuat, dengan lebih dari 30 karakter bisa direkrut untuk membentuk tim 8 orang. Game ini menjanjikan pengalaman JRPG strategis yang lebih imersif dan masif. Edisi standar Octopath Traveler Zero dibanderol $49,99 Amerika, sementara Digital Deluxe harga $59,99 Amerika. Termasuk konten travel, provisions, dan artbook digital. Edisi kolektor eksklusif tersedia seharga $229,99 Amerika. Game juga tidak tersedia dalam bahasa Spanyol dan versi Switch 2 dikirim dalam format game keycard yang mengharuskan pengguna mengunduh sebagian besar konten via internet. Berbagai sumber ada exchange. Pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Pemirsa, jangan lupa juga saksikan program Second Session Closing yang akan tayang pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus yang terdepan. Aku investor saham Sero Salencio pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.